Halo guys, selamat datang di channel Jadul Series, channel yang menceritakan tentang drama dan film jadul. Sebelum kalian menonton videonya, pastikan dulu kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya. Di episode 10 ini kita ditunjukkan scene di mana Ji-eun sudah bangun dari tidurnya dan Min Hyuk sedang memasakkan sup untuk Ji-eun. Namun tiba-tiba saja Young-jae datang dengan marah-marah lalu memaksa Ji-eun untuk pulang. Bahkan sampai menarik tangannya guys. Namun Ji-eun menolak digeret dan meminta maaf ke Min Hyuk karena menyebabkan banyak sekali masalah. Kasihan Min Hyuk. Lalu sesampainya di rumah, Ji-eun langsung masuk ke kamarnya. Di sana Young-jae bingung dicampur dengan rasa marah dan nyamperin kamar Ji-eun sambil marah-marah bilang Ji-eun orangnya naif banget. Namun Ji-eun gak ada respon. Ternyata Ji-eun sakit guys. Dia demam karena kehujanan. Lalu Young-jae merawatnya dari malam sampai subuh. Esok harinya Ji-eun bangun menyaksikan Young-jae semalaman merawatnya sampai ketiduran guys. Lalu Young-jae sudah membuatkan bubur sebelum dia pergi. Baik banget kan? Sesampainya Young-jae di rumah, Ji-eun masih pura-pura sakit. Dia masih marah atas kejadian kemarin. Ada di episode 9 ya guys. Lalu Young-jae memarahi Ji-eun yang bilang bahkan ayam pun berteduh saat kena hujan. Melihat Ji-eun marah, dikala sakit Young-jae pun menghiburnya dengan menari dan bernyanyi di depan Ji-eun. Hal itu membuat Ji-eun tertawa terbahak-bahak guys. Akhirnya mood Ji-eun balik lagi. Lalu saat lagi makan, Ji-eun mendapatkan suplemen dari nenek Young-jae yang ternyata untuk meningkatkan hormon orang dewasa. Young-jae mendengar itu pun langsung membayangkan kalau Ji-eun akan menjadi cewek nafsuan yang tergila-gila akan hal aneh guys dan mengajaknya aneh-aneh. Ngakak Mimin. Lalu saat Young-jae pergi, temannya Haejin datang mengunjungi Ji-eun dan menceritakan kalau dia keceplosan bilang ke Min Hyuk mengenai pernikahan mereka yang hanya kontrak saja karena harus mengembalikan rumah milik Ji-eun. Ji-eun jadi takut kalau Young-jae nggak mau mengembalikan rumah full house-nya dan mengusirnya jika Young-jae tahu mengenai masalah ini guys. Lalu Ji-eun langsung menelpon Min Hyuk untuk mengajaknya bertemu dan makan bersama. Saat bertemu, mereka makan spaghetti bersama di sana. Tanpa basa-basi, Ji-eun menanyakan apakah temannya mengatakan hal-hal aneh saat itu. Namun Min Hyuk seperti nggak peka dan bilang nggak tahu. Lalu Min Hyuk bilang apa yang akan dilakukan orang kencan. Lalu mereka pun menghabiskan waktu bersama, keliling pakai kacamata, mencoba tas, makan es krim, dan banyak hal lainnya yang mereka lakukan bersama. Bahkan Ji-eun sampai dikasih bunga oleh Min Hyuk guys. Saat itu Ji-eun bilang ini pertama kalinya dia menerima bunga dari seorang laki-laki. Wah, lalu Min Hyuk bilang dia tahu kalau Young-jae menikahinya bukan karena cinta. Dan dia bilang seandainya kalau saja kesempatan pertama datang padanya. Seandainya orang pertama yang menemui Ji-eun adalah Min Hyuk. Seandainya Ji-eun gak menikah dengan Young-jae. Seandainya Min Hyuk mendapat kesempatan lagi, dia bakal meraihnya pakai cara apapun guys. Min Hyuk bilang, ini masih belum terlambat kan? Dan masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan Ji-eun lagi. Tapi Ji-eun gak bisa jawab. Min Hyuk bilang, nanti saja jawabnya. So sweet. Scene berpindah pada Young-jae di kantor. Saat itu tiba-tiba saja Dong-wook bertanya, apakah Min Hyuk menanyakan sesuatu? Namun dia bilang enggak. Saat itu Young-jae sadar pasti Dong-wook melakukan kesalahan lagi. Dan benar aja dong, Dong-wook jujur kalau Haejin keceplosan bilang ke Min Hyuk mengenai pernikahan mereka. Lalu Dong-wook bilang apa yang perlu dikhawatirkan, robek saja kontraknya dan buat yang baru. Dong-wook bilang beri dia kesempatan sekali lagi untuk memperbaikinya. Aduh dasar temen laknat. Scene berpindah pada Ji-eun, di mana dia melihat Young-jae baru aja balik dari kerjanya. Lagi-lagi mereka bertengkar mengenai bunga guys. Ji-eun naif banget sih, dia nggak bisa bohong dan bilang kalau bunganya dari Min Hyuk. Dan jelas dong membuat Young-jae cemburu dan marah. Dan jadilah perdebatan di antara mereka sampai dibilang Ji-eun selingkuh. Ji-eun pasti nggak terima lah karena Young-jae selalu menemui hewan sesuka hatinya. Dan Ji-eun melakukan apa yang dia inginkan. Esok harinya Young-jae mencari kemana-mana kontrak yang dipegang oleh Ji-eun, tapi tetap saja nggak ketemu. Tiba-tiba saja telepon Ji-eun di kamar bunyi. Setelah selesai Ji-eun mau ganti baju, tapi lemarinya nggak bisa dibuka guys,
karena di dalamnya ada Yongjae yang nyumput, takut ketahuan dong. Dan saat itu tiba-tiba saja pintunya kebuka dan bener aja dia dibilangin mesum guys. Dia masih tetap aja menyangkal dan bilang, surprise, kejutan. Mana bisa lah dibohongin. Lalu Yongjae membicarakan kontraknya dan bilang, sepertinya kita terlalu terburu-buru memutuskan kontrak kemarin dan terlalu cepat. Yongjae bilang, ayo memperjelas kewajiban dan keinginan kita masing-masing. Lalu mereka pun membuat kontrak baru, di mana Ji-eun membuat 100 lebih pasal di dalam kontraknya, sampai hal membersihkan rumah, hal nama panggilan bagi Ji-eun dan lain-lainnya. Namun permintaan Yongjae hanya satu, yaitu memperpanjang kontraknya menjadi 3 tahun. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka. Yongjae bilang apa masuk akal mereka cerai setelah 6 bulan. Bagaimana dengan nenek, ibu, dan ayah? Nanti nenek jatuh sakit, apa kamu akan tanggung jawab resikonya? Dasar lemah. Akhirnya Ji-eun pun menyetujui kontraknya guys. Kedua belah pihak tanda tangan di masing-masing kontraknya. Esok harinya seperti biasa, pasal-pasal yang ditulis Ji-eun pun semuanya diterapkan. Mulai dari makan aja harus ada roti sekali seminggu. Lalu setelah makan mencuci piring adalah tanggung jawab Yongjae, khusus hari dimana makan roti. Akhirnya mereka seperti pasangan yang bersih-bersih barengan guys, walaupun sama-sama bagi tugas. Scene berpindah pada Yongjae yang sedang ada di toko Haewon. Di sana mereka sedang rapi-rapi pakaian. Namun tiba-tiba saja Haewon mendengar percakapan Dongwook dengan Haejin, yang dimana Dongwook bilang tentang kontrak Ji-eun dengan Yongjae. Aduh, ketahuan lagi, bener-bener teman laknat deh. Saat itu Haewon langsung datang ke tempat Ji-eun, dan di sana Haewon bilang sejujurnya dia nggak menyukai Ji-eun dan bilang walaupun menyukai Minhyuk dia nggak suka Yongjae sama yang lain karena biasanya Yongjae selalu ada kapanpun dan datang menemuinya. Ji-eun bilang kalau kayak gitu nggak adil dong bagi Yongjae. Lalu Haewon bilang mulai sekarang dia akan memandang ke Yongjae saja dan meminta bantuan Ji-eun untuk membantunya. Selain itu dia mengetahui tentang masalah pernikahan kontrak mereka. Lalu Ji-eun bilang Yongjae menikahinya karena dia sangat menyukai Haewon. Ya, Ji-eun memberitahu Haewon dengan berat hati guys, karena Ji-eun tahu cuman Haewon yang disukai oleh Yongjae. Scene berpindah lagi pada Yongjae yang datang menemui Haewon, dan di sana Haewon bilang kalau Yongjae selalu ada di sisinya dan menolongnya. Lalu dia ingin bersama dengan Yongjae. Apakah Yongjae mau menerimanya? OMG guys, Haewon nembak Yongjae dong. Saat itu belum ada jawaban dari Yongjae. Lalu saat di rumah, Ji-eun pun bilang semua apa yang dia lakukan dengan Minhyuk dan menceritakan dengan Yongjae. Lalu tiba-tiba saja bertanya, apa yang harus dia katakan, apakah iya atau tidak. Lalu Ji-eun bertanya, apakah aku boleh mencintai laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut menunjukkan ke Minhyuk ya guys. Lalu scene pun berakhir. Thank you untuk yang sudah nonton ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Bye-bye.